Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 10 ingin membahas tentang analisis persepsi konsumen terhadap bagi hasil bank konvensional dan bank syariah. Latar belakang, peran perbankan sangat penting bagi perekonomian tidak hanya di negara Indonesia namun juga di setiap negara. Bank menjadi tempat transaksi yang mempunyai hubungan dengan keuangan seperti melakukan kegiatan transfer uang, melakukan pembayaran, menabung, berinvestasi, dan melakukan transaksi lainnya. Di Indonesia sendiri, sistem perbankan mempunyai dual banking system, bank konvensional dan bank syariah. Kedua perbankan ini mempunyai persamaan dalam sisi teknis dan perbedaan yang bisa dilihat dari sistem dan prinsipnya. Keuntungan utama dari bank konvensional terdapat pada selisih bunga simpanan. Uang diberikan untuk nasabah atau konsumen dengan bunga pinjaman. Dalam bank syariah, keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil pembiayaan sewa dan pembiayaan jual. Rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana persepsi konsumen terhadap bagi hasil bank konvensional dan bank syariah. Kedua, bagaimana penerapan bagi hasil bank konvensional dan bank syariah. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap bagi hasil yang dilakukan oleh bank konvensional dan bank syariah. Kedua, untuk mengetahui penerapan bagi hasil bank konvensional dan bank syariah. Manfaat penelitian. Hasil yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis ataupun praktik. Secara teoritis, penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat membantu menambah ilmu wawasan dan pengetahuan serta menjadikan bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya. Secara praktik, hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan untuk dijadikan sebagai bahan acuan agar memberikan masukan untuk pihak terkait secara memenuhi kebutuhan konsumen atau nasabah. Proses pembentukan persepsi. Menurut Drever pada tahun 2010, persepsi itu sendiri mempunyai artian suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera. Dengan kata lain, persepsi itu merupakan sebuah inti dari komunikasi. Bisa dikatakan, persepsi mempunyai peran penting dalam keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, menurut Ranto pada tahun 2011, kegagalan dalam persepsi stimulus akan menyebabkan miskomunikasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi persepsi dalam setiap individu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Dalam faktor internal ini berasal dari dalam diri seseorang untuk menciptakan serta menemukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Hal ini faktor internal mempengaruhi persepsi, yaitu usia, pekerjaan, dan pendidikan. Yang kedua, faktor eksternal, terbalik dari faktor internal. Dalam faktor eksternal ini berasal dari luar diri seseorang dalam menciptakan dan menumbuhkan sesuatu. Hal ini faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi, yaitu informasi serta pengalaman. Pengertian bank konvensional. Bank konvensional dapat didefinisikan seperti pada bank umum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam pembayaran. Bank konvensional merupakan bank yang operasionalnya menerapkan sistem bunga, karena sistem bunga sudah ada terlebih dahulu menjadi kebiasaan dan telah dipakai secara meluas. Produk-produk bank konvensional. Yang pertama ada produk dana, terdiri dari tabungan, giro, deposito, sertifikat deposito. Yang kedua ada produk kredit, terdiri dari kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumsi atau kredit multiguna. Dan yang terakhir ada produk jasa layanan, yang terdiri dari pengiriman uang atau transfer, kartu plastik atau ATM, money changers, travelers check, dan telebanking. Persepsi konsumen terhadap bank konvensional. Bapak Drs. H. Nurhaimin Taha, SHMM, tokoh agama Takmir Masjid Al-Ihsan, menuturkan bahwasannya bank konvensional secara agama Islam itu mengandung haram, akan tetapi dalam bank konvensional terdapat dua kegiatan. Yang pertama, bunga simpan, yaitu bunga yang diberikan oleh bank sebagai
rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank, seperti jasa giro, bunga tabungan, atau bunga deposito. Bagi pihak bank, bunga simpan merupakan harga beli yang kedua bunga pinjam, yaitu bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh peminjam kepada bank, seperti bunga kredit. Bagi pihak bank, bunga pinjam merupakan harga jual. Bagi hasil bank konvensional, presentasi bagi hasil bank konvensional, jumlah deposit kurang dari 100 juta, jangka waktu 1 bulan, presentase bagi hasil nasabah 4,75%, 3 bulan 5,50%, 6 bulan 5,50%, 24 bulan 5,00%, 36 bulan 5,50%. Jumlah deposit 100 juta sampai 2 miliar, jangka waktu 1 bulan, presentase bagi hasil nasabah 4,75%, 3 bulan 5,50%, 6 bulan 5,50%, 12 bulan 5,50%, 24 bulan 5,50%, 36 bulan 5,75%. Bunga sama dengan dana nasabah dikali 5,50% dikali hari dibagi 365. Contoh kasus, jika Sri membuka deposit 1 bulan sebesar 100 juta pada bulan Mei, maka sebesar bunga yang akan Sri terima adalah bunga sama dengan 100 juta dikali 5,5% dikali 30 dikali 365 hari sama dengan 454.055 rupiah. Pengertian Bank Syariah, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan atau ad wa tawazun, kemaslahatan atau maslahah, universalisme atau alamiah, serta tidak mengandung gharar, mahir, riba, zalim, dan objek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dan menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf atau nasyir serta kehendak pemberi wakaf atau wakif. Produk-produk bank syariah yang pertama tabungan syariah, kedua deposit syariah, yang ketiga gadai syariah, keempat pembiayaan atau pinjaman syariah, yang kelima giro syariah. Akad bagi hasil dalam bank syariah, yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah. Akad tabungan atau simpan dana bank syariah, yang pertama akad murabahah, yang kedua akad salam, yang ketiga akad istinah, yang keempat akad ijarah. Persepsi konsumen terhadap bank syariah. Dari penelitian yang dilakukan Sebayang et al. Pada tahun 2005, di Indonesia diketahui bahwa motivasi responden menjadi nasabah bank Islam secara dominan dipengaruhi oleh faktor religiusitas atau berdasarkan syariat Islam. Sedangkan alasan responden menjadi nasabah bank Islam dipengaruhi secara dominan karena lokasi atau jarak yang tidak terlalu jauh dari rumah dan kantor atau aksesibilitas. Sedangkan kelemahan bank Islam menurut responden adalah fasilitas yang minim. Sedangkan keunggulan bank Islam adalah pelayanan yang memuaskan. Sedangkan penelitian HQ et al. Pada tahun 2009 ditemukan bahwa faktor kualitas pelayanan bank Islam dan kinerjanya menjadi prediktor utama dalam mempengaruhi persepsi konsumen terhadap bank Islam. Namun, prediktor lainnya pun memiliki hubungan positif dengan persepsi konsumen, yaitu faktor religiusitas dan ketersediaan layanan bank Islam. Bagi hasil bank syariah, contohnya seperti Bapak Abdul ingin menginvestasikan uang sebesar 2 juta rupiah untuk usaha siomay yang dimiliki oleh Bapak Budi dengan akad mudharabah. Nisbah yang disepakati oleh Bapak Abdul dan Bapak Budi adalah 1:3. Setelah usaha berjalan, ternyata dibutuhkan tambahan dana lagi. Maka atas persetujuan Bapak Abdul, Bapak Budi ikut menginvestasikan uangnya sebesar 500.000. Dengan demikian, bentuk akadnya adalah mudharabah musyarakah.
Nah, jadi laba yang diperoleh untuk bulan Januari pada tahun 2013 adalah sebesar 1 juta rupiah berdasarkan PSAK 105 per 34. Jika terdapat keuntungan, maka bagi hasil dapat dilakukan dengan cara yang pertama, hasil investasi dibagi antara pengelola dana dan pemilik dana sesuai nisbah yang disepakati. Contoh perhitungannya seperti bagian Bapak Abdul 1/4 dikali 1 juta rupiah mempunyai hasil Rp250.000, dan bagian Bapak Budi 3/4 dikali 1 juta rupiah mempunyai hasil Rp750.000. Kemudian bagian hasil investasi setelah dikurangi untuk pengelola dana tersebut yaitu 1 juta dikurangi 750.000 dibagi antara pengelola dana sebagian mustarik dengan pemilik dana sesuai dengan porsi modal masing-masing. Contoh perhitungannya seperti ini. Bagian Bapak Abdul nih, dia mempunyai uang sebesar 2 juta rupiah dibagi 2.500.000 dikali 250 mempunyai hasil 200.000. Sedangkan bagian Bapak Budi 500.000 dibagi 2.500.000 dikali 250 mempunyai hasil 50.000. Sehingga Bapak Budi pengelola dana akan memperoleh 750 ditambah 50 sama dengan 800.000 dan Bapak Abdul sebagai pemilik dana akan memperoleh 200.000. Jika terjadi kerugian atas investasi, maka kerugian dibagi sesuai dengan porsi modal para mustarik. Misalnya terjadi kerugian sebesar 1 juta, maka Bapak Abdul akan menanggung rugi sebesar 800.000 dengan contoh perhitungan 2 juta dibagi 2.500.000 dikali 1 juta mempunyai hasil 800.000 dan 800.000 itu yang akan ditanggung oleh Bapak Abdul. Sedangkan untuk Bapak Budi sendiri dia akan menanggung sebesar 200.000. Contoh perhitungannya seperti 500.000 dibagi 2.500.000 dikali 1 juta mempunyai hasil 200.000. Nah, itu yang akan ditanggung oleh Bapak Budi. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Karakteristik rangka bisnis. Sistem bank konvensional yang pertama, prinsip ekonomi barat dijadikan sebagai landasan filosofis. Yang kedua, kegiatan bisnis dilandaskan pada orientasi keuntungan optimal. Sistem bank syariah yang pertama berdasarkan pada nilai-nilai Islam sebagai landasan filosofil. Yang kedua, menjadikan maslahah sebagai tujuan untuk mencapai falah. Yang ketiga, meninggalkan segala bentuk aktivitas yang bertentangan dengan nilai agama. Landasan hukum bank konvensional UU Perbankan, bank syariah. Yang pertama hukum syariah, yang kedua UU Perbankan. Imbalan hasil bank konvensional sistem bunga fluktuatif dan sesuai dengan tingkat suku bunga. Bank syariah prinsip bagi hasil dan margin keuntungan yang jelas. Bentuk transaksi uang boleh pada bank konvensional, uang boleh digunakan sebagai keinginan. Pada bank syariah, yang pertama akad yang jelas sesuai dengan kesepakatan bersama. Yang kedua menjunjung tingkat hak dan kewajiban sesuai akad. Sektor bisnis pada bank konvensional, yang pertama sektor keuangan dan pasar derivatif. Yang kedua semua perusahaan dan usaha yang dianggap menguntungkan. Pada bank syariah, yang pertama optimalisasi pembiayaan sektor real, yang kedua melihat karakteristik usaha dan peruahan yang sesuai syariah. Denda yang pada bank konvensional yang pertama diambil sesuai pelanggaran yang dilakukan, yang kedua dihitung sebagai bagian dari pendapatan bank. Pada bank syariah diambil sesuai ketentuan dengan prinsip pendidikan dan penegasan dihitung sebagai bukan pendapatan atau pendapatan non-halal. Hubungan bisnis pada bank konvensional, kreditor dan debitor. Pada bank syariah, kemitraan dan perdagangan dan penjualan. Penyelesaian sekata pada bank konvensional, pengadilan dan arbitrase. Pada bank syariah, pengadilan dan badan arbitrase syariah. Pelayanan pada bank konvensional, etika bisnis yang berorientasi keuntungan material. Pada bank syariah, etika bisnis Islam. Pengawasan pada bank konvensional, manajemen prudensial.
pada bank syariah, manajemen prudensial, dan manajemen syariah. Hipotesis, jika pihak bank ingin mendapat nasabah sebanyak mungkin, maka bank harus menaikkan suku bunga agar minat menabung masyarakat tetap tinggi. Namun, jika investasi dari masyarakat mengalami kelesuan, maka bank akan menurunkan suku bunga dengan asumsi suku bunga rendah, masyarakat masih minim berinvestasi sendiri. Boediono, Ekonomi Makro, Yogyakarta, BPFE UGM 1986, halaman 42. Hal 1. Persepsi masyarakat tidak berpengaruh terhadap bagi hasil atau bunga bank konvensional. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau Lembaga Penelitian IPB tentang persepsi masyarakat terhadap bank syariah di Jawa Barat menunjukkan respon terhadap sistem bagi hasil sebanyak 94% dan 6% respon tidak setuju terhadap sistem bagi hasil bank syariah. Hal ini terjadi karena minimnya pemahaman terhadap operasionalnya dan kurang menguntungkan para nasabah serta sulit memahami dalam sistem perhitungan yang diterapkan bank syariah. H2. Terdapat pengaruh persepsi tentang sistem bagi hasil terhadap bank syariah. Bunga sama dengan persepsi konsumen, bagi hasil sama dengan persepsi konsumen. Jenis penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dimana gambaran yang diamati penelitian ini yaitu analisis persepsi konsumen terhadap bagi hasil bank konvensional dan bank syariah. Jenis dan sumber data. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang dimana diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sumber ini juga diperoleh dari hasil kuesioner, wawancara, observasi, serta dokumentasi dengan informan kunci data penduduk yang yaitu konsumen, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di dua tempat yang berbeda yang dimana memfokuskan pada Bank Mandiri BRI yang berada di Kabupaten Sampang dan Bank BNI Syariah yang berada di Kabupaten Sampang. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini membutuhkan waktu 8 bulan dimulai dari bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu PT Bank BRI dan PT Bank BNI Syariah di Kabupaten Sampang dengan kurun waktu 2018 sampai 2021. Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria pemilihan perusahaan sebagai berikut. Yang pertama, PT Bank BRI yang ada di Kabupaten Sampang pada periode tahun 2018 sampai 2021. Yang kedua, PT Bank BNI Syariah yang ada di Kabupaten Sampang pada periode tahun 2018 sampai 2021. Yang ketiga, PT Bank BRI yang memiliki laporan keuangan lengkap selama periode tahun 2018 sampai 2021. Yang keempat, PT Bank BNI Syariah yang memiliki laporan keuangan lengkap selama periode tahun 2018 sampai 2021. Teknik pengumpulan data. Yang pertama dengan angket atau kuesioner, yang kedua wawancara, dan yang ketiga dokumentasi. Definisi konsep dan operasional. Bank menjadi salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran penting untuk penyaluran serta pengelolaan dana masyarakat. Telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang saat ini di Indonesia menjalankan dual banking system, bank konvensional dan bank syariah. Teknik analisis data. Membuat skala pengukuran untuk kuesioner, menyusun pertanyaan yang akan dilakukan pada saat dimulainya wawancara, melakukan dokumentasi untuk menarik kesimpulan, melakukan pengujian untuk melihat pengaruh persepsi konsumen terhadap bagi hasil bank syariah, menyajikan data dari laporan keuangan tahunan pada PT Bank BRI, dan PT Bank BNI Syariah yang ada di Kabupaten Sampang dengan kurun waktu 2018 sampai 2021. Sekian presentasi kami dari kelompok 10. Jika ada kekurangan kata atau kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.